anak berapa Ibu? 2 udah lulus ya. Ya itu boleh biayain saya sendiri. Nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang kan dapat KIP ya. Iya. Bisa digesek biar bayar sekolahnya. Anak saya swasta. Iya. Ya kan? Jadi kan saya berat bang saat itu ya. Nyari uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu. Ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu. Selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya, apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Nah, kemarin kan juga ada pihak dari Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya. Wawancara saya juga berbicara dan saya bilang Jadi datang ke rumah juga ya ya ke rumah untuk kemarin. mengecek betulkah begitu ya, verifikasi ini rumahnya Ibu, kondisi Ibu seperti saya apa. Sebelumnya Ibu lapor kemana saja? Ke Pemda doang. Kalau ke Pemda waktu itu kan pengen berubah ya. Saya menemuinya ke dalam nggak bisa kan. Jadi dulu waktu itu cuma nanya WA saya nggak dibales, saya cuma ngirim tapi saya nanya apa data saya udah dimasukin tapi nggak dibales. Sudah berapa lama waktu itu dari mulai lapor sampai kemudian tidak juga ada kabarnya, berapa lama? Dari bulan Februari sampai sekarang belum ada kabar. Iya. Dan dilapor ini dapat tanggapan ya 1 minggu berarti ya? Iya, Ibu ya dapat jawaban ya. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, teman-teman, tentu saja kalian masih ingat dong tentang program yang dibuat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu yang lalu. Dan semua tentu kalian, saya juga penasaran kira-kira progresnya seperti apa. Nah, kebetulan kita sudah dapat laporan progresnya, sudah ada bagaimana perkembangannya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa, dan bagaimana kita harus seperti proses pengajuan atau pengaduannya seperti apa. Kita akan lihat di sini. Dan yang paling penting, dampak nyatanya untuk masyarakat kecil itu seperti apa. Ini yang akan menjawab semua yang kita nantikan ya selama ini ya. Ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana update dari program Lapor Mas Wapres. Hari ini diberikan bantuan kepada 20 pelapor yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi yang akan memberikan keterangan persnya. Kami persilakan Pak Hasan Nasbi. Baik, selamat siang teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS
karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi, ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Program lapor Mas Wapres ini bukan sekedar gimmick ya teman-teman, seperti yang diberitakan di luar sana untuk menjatuhkan program ini. Jadi ini benar-benar dilaksanakan, solusinya ada, memberikan solusi yang langsung ke orang-orang yang membutuhkan jawabannya. Yang kedua adalah program ini sudah otomatis di ACC oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Izin Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga ya bahwa ada evaluasi terus-menerus secara berkala agar tidak ada laporan-laporan iseng ke depannya. Dan sejauh ini evaluasinya seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Iya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id. Kalau di sana pemilahannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Waduh. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum. Karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang sangat pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng, ya, dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti untuk pemilahan filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat lah responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah, sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga, sistem lapor ini juga ada. Nah sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor Wakil Presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Kita berharap ya, dengan langkah pemerintah pusat untuk memperhatikan laporan-laporan pengaduan masyarakat
di daerah juga harus bisa sigap seperti ini. Bahkan sampai hal receh saja seperti urusan tebus ijazah saja mau diurusi sama pemerintah pusat. Bahkan urusan rumah tangga saja itu ada yang melapor. Kalau sengketa itu adalah urusan yang besar, membutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih kedudukannya lebih di atas. Tapi kalau urusan misalnya tebus ijazah saja itu sampai pemerintah pusat, sampai wakil presiden juga ikut menangani, itu sesuatu yang wow, buat saya itu adalah hal-hal yang seharusnya desa pun bisa melakukan itu. Benarkah tidak teman-teman? Kalau urusan hanya misalnya tebus ijazah, seharusnya kan desa bisa melakukan itu, atau dusun setempat bisa melakukan itu. Tidak harus sampai bunyinya sampai di atas gitu loh. Program lapor Mas Wapres ini saya lebih berharap laporannya kayak di daerah yang tertinggal nih, belum pernah tersentuh, itu yang ada di pikiran saya nih. Belum tersentuh itu kemudian dilaporkan dengan bukti dokumentasi yang kuat, terus kalau bisa disertakan dengan testimoni masyarakat, itu akan lebih mantap itu loh. Kayak hal-hal yang mungkin kita secara pribadi tidak bisa di handle pembangunan atau daerah-daerah, desa-desa pelosok yang tertinggal kita laporkan. Tapi tidak masalah, saya cukup terkejut ya dengan laporan-laporan yang masuk. Kita berharap laporan-laporan yang masuk yang lain itu yang skalanya lebih besar. Karena setahu saya laporan-laporan begini seharusnya akan ditangani pemerintah setempat, desa setempat. Apa yang diadukan Bu Santi, silakan. Ya, waktu saya datang ke kemari, saya mengadukan saya di sebelah sini deh ya, supaya Ibu biar DTKS, yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat, ya kan. Saya kan pindahan dari Depok ke Bogor. Ya, saya mengadukan juga masalahnya waktu di Depok juga ada juga masalah seperti itu, jangan sampai di Bogor seperti itu. Tapi kan seperti itu juga, ya begitu deh. Iya. Maksudnya seperti ngulur gitu, nggak secara detail aja begitu. Kalau memang anak saya nggak dapet tuh karena udah lulus, emang udah lulus karena udah saya biayain, ya kan udah. Terus maksud saya intinya saya dapat nggak gitu kan buat diri saya entar tuanya gitu. Ya terus ya kemarin-kemarinan juga kan dioper lagi ke yang lain kayak gitu. Akhirnya saya lapor ke bapak, gimana Pak ini saya selalu begini begitu ya, jangan sampai saya begini lagi gitu. Saya ingin mendapatkan kayak orang-orang dapat beras, kerja saya kan cuma pengamen gitu, ya kan. Anak berapa Ibu? 2, udah lulus. Ya itu boleh biayain saya sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah tadinya. Kayak kan orang-orang kan dapat KIP ya, bisa digesek biar bayaran sekolahnya. Anak saya swasta, ya kan. Jadi kan saya berat banget saat itu ya, nyari uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya, apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Saya ngaduin ke situ ke bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukan dari KS untuk diri Ibu. Ya kemarin juga ada pihak dari Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya. Wawancara saya juga berbicara dan saya bilang jadi datang ke rumah juga ya ke rumah untuk kemarin. mengecek betulkah begitu ya verifikasi ini rumahnya Ibu, kondisi Ibu seperti apa begitu. Apa yang dilakukan ketika verifikasi datang ke rumah tim Ibu? Ya cuma menanyakan keberadaan saya benar ada gitu ya. Terusnya Bapak sekretariat juga bilang ini Ibu ini harus dibantu kan, ini udah perintah dari Bapak Gibran ya. Selama ini nggak dapat bantuan dari Depok ya, selama susah anaknya udah lulus, sekarang untuk dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia biar beristirahat kayak gitu, yang nggak capek-capek lagi gitu ya. Akhirnya
Ya udah nanti dimasukin BMPNPT dulu katanya, karena ibu kalau PKH nggak bisa karena umur ibu masih pas 9, nanti juga ada proses tersendiri kan. Sementara ibu Pak dibantu langsung dikirimin sama dia, minta itu data saya, nanti udah diinput katanya nanti bakal diproses. Gitu Jadi aja. sekarang sudah selesai atau belum? Sudah terdaftar? Saya nggak tahu ya, pokoknya masalahnya kan Coba cuma dari Kemensos ya. jadi cuman dikirimin sama orang tuh foto KTP saya sama kakak saya, udah gitu. Dibantu Ya, diurus. tolong diurus gitu, jangan ini lagi, udah langsung ke orangnya gitu. Iya. Nggak ke kelurahan lagi, nggak ke Iya. Ibu lapornya hari apa waktu itu? ya hari Selasa tanggal 12. Ya. Iya. Nah, Lapor ke Bapak, sebelumnya Ibu lapor kemana saja? ke Pemda doang, ke Pemda. Ke Pem. Kalau ke Pemda waktu itu kan Pemda berubah ya. Saya menemuinya ke dalam, nggak bisa kan. Jadi dulu waktu itu posisi tempatnya di dalam. Saya di luar. Saya menemuin pihak yang apa sih namanya itu, yang bagian DTKS itu ada nama Mbak Nurul juga. Saya mau masuk, mau langsung ngomong gitu. Masalahnya saya udah ini juga dari pihak Tajur Halang. Cuma nanya WA saya nggak dibales, saya cuma ngirim, tapi saya nanya apa data saya udah dimasukin, tapi nggak dibales. Jadi saya penasaran, saya langsung ke Mbak Nurul lagi untuk mengatakan ini gimana. Saya menanyakan dari perintah Mbak Nurul seperti nama orang itu, dia yang nggak boleh disebutnya. Nah terus katanya ya udah nanti ganti aja orangnya gitu diganti terus akhirnya yang diganti lagi juga bukan bagiannya, diganti lagi begitu. Ibu Orangnya sudah berapa lama waktu itu dari mulai lapor sampai kemudian tidak juga ada kabarnya, berapa lama? dari bulan Februari Sampai sekarang belum sekarang, ada kabar. iya. Dan dilapor Wow. Mas Wapres ini dapat tanggapan Iya. ya 1 minggu berarti ya? Iya, Ibu alhamdulillah, ya 1 dapat minggu udah jawaban ada ya. jawaban. Iya. Iya Iya. Ibu. Ibu tadi sempat ngobrol dengan Mas Wapres, apa yang diomongin, apa yang disampaikan Mas Wapres kepada Ibu? Ya cuma menegur aja. Lewat sini Ibu Menegur lihat. saja Pak, cuma menegur. Saya bilang makasih. Ini juga bantuan dari Bapak Presiden katanya juga kan. Saya bilang makasih. Iya baik, terima kasih Bu Santi. Iya. Dari Kemensos ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, jadi bagaimana prosesnya? Bu Santi di sini aja Pak. Sini sama saya sini Bu. Ya, saya Mardi dari Kemensos. Mardi. Ya. Saya cuma pengen melurus. Alhamdulillah pengaduan seperti ini memang menjadi koreksi bersama buat kami ya. Karena bagaimanapun juga ya mata kami kan terbatas. Tapi yang jelas Bu Santi ini tidak pernah keluar dari DTKS. Hanya saja tidak pernah juga diusulkan dapat bantuan. Jadi petugas kami juga sudah mendatangi beliau, sudah mendata, kita koordinasikan segera dengan dinsosnya untuk diusulkan. Karena bagaimanapun juga sesuai regulasi bantuan itu berasal dari usulan pemerintah daerah. Wah, saya enggak bilang gitu ya. Tapi yang jelas sekarang terselesaikan ya Insya dengan Allah, ini. Ya. Insya Allah terselesaikan. Baik. Nah, itu kan tergantung kebijakan masing-masing, teknis verifikasi masing-masing dinsos itu kan berbeda-beda. Ada yang dinsosnya langsung turun, ada yang pasrah bongkoan sama desa, ya beda-beda. Kalau dari SDM kami yang kebetulan ke lapangan, ya melihat ibu ini profesinya memang pengamen, kondisi rumahnya yang mohon maaf seperti itu, ya sebetulnya untuk menerima sembako memang layak. Tapi kalau PKH tadi sudah disampaikan karena anaknya sudah besar-besar semua, sudah tidak ada komponen ya, tidak bisa mendapat PKH. Sedangkan ibu ini belum lansia juga kan. Baik, terima kasih ya teman-teman. Ini sekaligus menampar oknum-oknum yang selalu berbelit-belit saat mendengarkan aduan masyarakat kecil ya. Ini pelajaran penting buat mereka. Sekelas wakil presiden dan presiden saja memikirkan hal-hal kecil seperti ini. Kebayang saja kalau semua masalah diselesaikan ketika diadu ke lapor Mas Wapres. Terus
kerjanya pemerintah di daerah setempat itu apa ya? Pengaduan masyarakat di daerah setempat itu kok tidak direspon dengan cepat ya? Harapan kita dengan program ini ya bisa memberikan gambaran baru tentang bagaimana bekerja untuk masyarakat, bagaimana mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu akan jauh lebih penting.